Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami mahasiswa Stit Wali Jeroaru membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester kami di pendidikan anti korupsi, yang dimana kami diberikan judul penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Seperti yang kita ketahui, di mana-mana terjadi yang namanya korupsi. Oleh karena itu, kita sangat perlu mengetahui apa sih penyebab-penyebab terjadinya korupsi supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak terjerumus atau menjadi orang yang pelaku korupsi. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengapa korupsi bisa terjadi di mana-mana? Menurut teori Jack Blogan, korupsi terjadi karena adanya sifat keserakahan manusia. Kesempatannya dia mengambil karena adanya kebutuhannya yang ia ingin penuhi dan pengungkapannya. Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, karena sikap serakah. Setiap orang di suatu lembaga atau organisasi pasti ada salah satunya yang mempunyai sifat serakah. Yang dimana sifat serakah ini yang merasakan dirinya tidak berkecukupan, maka itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif atau gaya hidup yang bermewah-mewahan. Tanpa kita sadari, gaya hidup yang konsumtif ini menjadi salah satu penyebab korupsi, yang dimana seseorang berpikir akan gaya hidupnya sendiri, tanpa memikirkan hak orang lain yang akan dia korupsikan. Ketiga, dorongan keluarga. Sering sekali kita melihat seseorang melakukan korupsi karena dorongan keluarganya. Seseorang yang mempunyai jabatan tinggi diminta untuk menyelewengkan jabatannya untuk menjadi korupsi karena keluarganya, yang dimana keluarganya ingin ikut serta dan dia terpaksa untuk menjadi korupsi karena keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Jayadi. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas faktor-faktor terjadinya korupsi. Saya akan melanjutkan dari saudara Sukardi yang membahas faktor-faktor terjadinya korupsi. Dia membahasnya sampai faktor yang ketiga dan saya akan melanjutkan faktor yang keempat. Jadi faktor yang keempat, pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Jadi masyarakat itu kurang paham bahwa dia telah melakukan korupsi. Dia tidak sadar bahwa dia yang terlibat dalam korupsi. Jadi atau bisa jadi dia menjadi korban utama dalam terjadinya korupsi. Makanya masyarakat tidak sadar bahwa korupsi itu bisa dicegah dan bisa diberantas. Yang kelima, penyebab terjadinya korupsi itu aspek ekonomi. Jadi, aspek ekonomi ini sering menyebabkan orang menjadi korupsi atau melakukan korupsi. Sehingga banyak kita dengar di media koran, berita, dan televisi bahwa yang menyebabkan korupsi itu adalah hidup bermewah-mewahan seperti yang sebelumnya dijelaskan, itu konsumtif. Nah, makanya korupsi ini sering dikerjakan atau sering dilakukan oleh beberapa orang karena aspek ekonomi, tidak cukup dengan pendapatan yang dia dapatkan di pekerjaannya tersebut. Yang keenam, sistem politis. Sistem politis ini dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintah. Maka, demi mempertahankan urusan politiknya, rela melakukan korupsi demi kekuasaan tersebut. Yang ketujuh, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi.
Hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang disegani. Parahnya lagi, organisasi ini tidak memiliki lembaga pengawasan yang ketat dan sistem pengadilan dan penguasaan yang lemah. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.